selalu mengingat Allah, ya. Mengingat Allah dalam rangka kita melaksanakan tugas struktural, mengingat Allah dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, ya. Mengingat Allah dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, mengingat Allah dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai pribadi-pribadi muslim, gitu. Jadi mengingat Allah itu salah satunya tadi, ya. Jadi bisa dengan lisan kita mengucapkan zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, ya. Zikir dengan hati senantiasa menghadirkan Allah dalam segala kesempatan. Zikir perbuatan diantaranya adalah kita melaksanakan program struktural, yakni taklim. Insya Allah orang-orang yang ketika ada undangan struktural lalu dia hadir, maka hatinya tenang, ya. Itu pasti kita merasakan. Maka ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah pasti hati ini akan tenang. Artinya apa? Ketika kita hari ini, ya, hidup di dunia ini adalah hanya menanti, ya, menunggu jadwal giliran kita dipanggil. Ya. Kalau kita daftar di di Tamrin atau Siloam, ya. Itu jam 4 sudah kita ngantri ngambil tiket, ngambil kupon, ya, ngambil tiket itu, ya, antri. Itu nunggu giliran, ya, nunggu giliran. Itu kita siap-siap nunggu, baik ketika dipanggil namanya sudah siap. Gitu. Nah, maka kita seperti itu. Ketika dipanggil oleh Allah kita sudah siap, karena kita ini semuanya pasti akan mati. Siap tidak siap kita pasti mati. Gitu. Kalau hari ini kita ditanya sudah siap belum kita mati? Ya, oh saya masih siap, kapan aja. Bekal apa yang sudah kita kumpulkan? Oh saya mau teboga bekal tapi siap. Itu bukan siap, tapi nekat. Ya, teboga bekal teboga nanaon hayang mudik, gitu kan? Akhirnya naon numpang di Jakarta ke Jawa. Ya, itu nekat namanya. Gitu. Tapi kalau kita sudah persiapan matang dari awal, insya Allah tenang mudiknya, gitu ya. Nah, maka ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan merasa tenang. Ya, nah itu kembali. Nah, maka dengan adanya ini kita bersiap-siap, karena tadi disampaikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, kebaikan amal soleh orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sekecil apapun kita laksanakan, Allah balas dengan apa tadi? Jannah, ya, tajri min tahtihal anhar, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, maka mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah, petugas-petugas kehilafahan Islam yang tetap senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan setiap program. Ya, itu yang pertama tuh, ya. Jadi luruskan niat semata-mata mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini penekanannya itu, ya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ya. Jadi kita serahkan diri kita ini kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika ada program struktural, yang di luar struktural itu kalah semuanya. Itu namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Nah, itu. Jadi kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan mati kecuali dalam keadaan taat, tunduk, patuh sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena tadi, ya, yang bisa kita andalkan, yang bisa menjadikan tiket kita menuju kepada jannahnya Allah, ya, bukan sholat kita, bukan saum kita, bukan sedekah kita, bukan infak kita, ya, itu mah hanya bagian-bagian, ya. Tetapi selebihnya semua itu harus didasari dengan ketaatan. Karena kalau cari orang yang sholat banyak, ya, kita survei di kalangan bukti yang sholat banyak, tapi yang sholat karena taat kepada Allah, ya. Yang infak banyak, yang zakat banyak. Bahkan kalau kita lihat data Baznas, ya, Badan Zakat Nasional, itu per tahun itu bukan lagi juta, bukan lagi ratus juta, bukan lagi miliar, tapi triliun, ya.
itu setiap tahun terkumpul di Baznas. Tapi karena tadi bukan karena taat, bukan karena lillah, karena Allah, selebihnya apa? Karena dipotong perusahaan. Ya kan? Kadang nggak kedua. Orang gajian harus dipotongnya 2,5% sana kerjakan. Tapi ternyata zakat nak kemana tah? Gitu. Ya. Artinya apa? Dia bukan karena taat pada Allah kapaksa, dipotong perusahaan. Perusahaan sekarang kan pintar. Ya. Jadi kalau masalah duit malah langsung potong. Tapi kalau yang nggak bermasalah dengan duit, karyawan rek sholat rek henteu bodo amat. Ya, karyawan rek nutup aurat rek henteu bodo amat. Tapi kalau masalah zakat, wah ngeduluin tuh perusahaan. Hebat perusahaan begitu tuh. Masalah duit mah ya. Nah itu. Jadi hari ini banyak orang yang sholat, banyak orang yang zakat, banyak orang yang infak, bahkan banyak orang yang haji kemarin tuh, ya jutaan bahkan miliaran manusia pergi ke Baitullah yang modal taat itu bisa dihitung dengan jari. Ya, bahkan pernah terjadi ketika di zaman seorang ulama besar yaitu Hasan Al-Basri, ketika dia melaksanakan haji, ya beliau lagi istirahat di Masjidil Haram, ya lagi tiduran, tiba-tiba ada dua percakapan makhluk Allah yang tidak terlihat. Ya, yang satu nanya, jumlah orang yang haji hari ini berapa? Kira-kira 2.000 orang lah ada. Kira-kira yang mabrur diterima oleh Allah berapa orang? Semuanya nggak ada yang mabrur kecuali satu. Tapi dia nggak berangkat. Ya, yang berangkat ke tanah suci oleh Allah tertolak semua hajinya, tetapi orang yang tidak berangkat diterima, dianggap haji mabrur. Artinya apa? Niat ini penting. Kita tidak bisa menutup mata atau tidak bisa berbohong kepada diri sendiri. Mungkin lisannya mengatakan lillah karena Allah, tetapi dari awal berangkat saja sudah salah niat. Ketika mau pergi haji kan ngondang salembur, ya diberi 20.000 ewang. Gitu kan? Ya orang miskin mah semangat Pak diberi 20.000 ewang ya. Gitu ya, doakeunnya sing abis sing mabrur. Begitu balik di tanah suci anggar koretna balik deui nya ngarentenkeun gitu keneh wae. Artinya apa? Dia tidak lillah karena Allah, maka yang mabrur itu bisa dihitung dengan jari, yang dia melaksanakan karena betul-betul ketaatan, ya bukan hanya sekedar gengsi. Jadi aya nama ka tanah suci teh karena gengsi, ya sehingga Pak Ali kalau sudah ke tanah suci, Pak Ali mau ngali yuk, Pak Haji Ali baru gitu, Pak Haji baru ngali gitu. Jadi kembali ya bahwa ibadah itu patokan diterima atau tidaknya karena apa? Karena taat, nilai ketaatan kepada Allah. Maka ketaatan inilah yang akan menjamin kita nanti di yaumil qiyamah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka apapun aktivitas kita dasari di dalam ketaatan. Termasuk maisah kita, ya maisah kita karena taat kepada Allah. Ya, bukan cari duit. Kalau cari duit kita dagang, ya maisah dan sebagainya. Kita niatnya cari uang. Ketika nggak dapat duit kecewa. Maka ke pasar dagang. Cita-citanya apa? Wah, poe minggu mah biasanya rame ya. Begitu dagang sepi. Kecewa tuh. Kecewa. Karena apa? Dari awal niatnya duit. Kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau niatnya lillah karena Allah, keluar ya Allah saya mau usaha. Ya. Lillah hanya mengharap keridhaan. Rek payu, rek teu payu insyaallah. Ya, kecewa itu manusiawi, pasti ada perasaan kecewa, tapi tidak sepenuhnya kecewa. Setiap kecewa kembalikan kepada Allah. Kecewa kembalikan kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insyaallah. Itu ya.